Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Aksara Islam. Sahabat beriman, mendekati akhir zaman, satu persatu perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbukti. Sebagai umat Muslim, wajib hukumnya untuk bersiap dengan semua hal tersebut. Apalagi peringatan dari Nabi Muhammad akan kedatangan Dajjal yang menjadi musuh nyata bagi umat Islam. Namun hingga saat ini misteri munculnya fitnah terbesar itu tidak bisa diketahui secara pasti. Hanya saja dikatakan semua tempat akan dilalui Dajjal dan hanya dua kota yang tak bisa dimasukinya. Dua kota suci itu adalah Mekah dan Madinah. Namun kini peringatan akan keluarnya Dajjal sepertinya tinggal menunggu waktu saja. Sebelumnya, Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan bahwa salah satu indikasi akan keluarnya Ad-Dajjal bila mana kebanyakan manusia menjadi acuh tak acuh terhadap perkara fitnah Ad-Dajjal ini. Padahal di setiap akhir tahiyat akhir kita disunahkan untuk berdoa meminta perlindungan dari fitnah Dajjal. Sepertinya kondisi umat Islam saat ini terlena mengejar cinta dunia dan lupa hari akhir zaman. Sesungguhnya saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ad-Dajjal tidak akan keluar sampai manusia menjadi heran dengan perkaranya, Ad-Dajjal, dan sampai para mubalik di atas mimbar-mimbar tidak memperingatkannya soal Ad-Dajjal. Hadis riwayat Ahmad, Sahih. Misteri Istana Dajjal. Penting untuk diketahui, saat ini di Jabal Habsyi terletak 12,5 km dari kota Madinah Al-Munawwaroh. Terdapat suatu bukit yang di puncaknya dibangun suatu gedung yang diberi nama Kingdom Palace. Sebagaimana diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, kelak di akhir zaman, Dajjal akan terus menyerang semua manusia dan semua tempat hingga sampailah Dajjal di kota Madinah Al-Munawwaroh. Akan tetapi Dajjal tidak bisa masuk ke dalamnya. Maka akan berguncanglah kota Madinah dengan 3 kali gempa. Sebelumnya Madinah tidak pernah mengalami gempa. Sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki Madinah Al-Munawwaroh, dikala hijrah hingga akhir zaman kota Madinah tidak akan pernah mengalami gempa terkecuali saat itu, yakni saat datangnya Dajjal laknatullah di depan gerbang Madinah Al-Munawwaroh. Pada saat itu Madinah akan mengalami gempa sebanyak 3 kali guncangan, sehingga menyebabkan berhamburanlah semua orang kafir dan munafik. Maka berkata Imam Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari bis Syarah Sahih Bukhari, bahwa dikala itu Rasul mengatakan munafik, fasik, kafir semuanya keluar dari Madinah menuju Dajjal di sebuah bukit itu kecuali orang-orang mukhlisin, yakni orang-orang yang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak akan bergeming dari Madinah Al-Munawwaroh. Imam Ibnu Hajar menukil salah satu hadis dalam kitabnya Fathul Bari bis Syarah Sahih Bukhari dengan sanad yang sahih bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, Dajjal itu berkata, itu Masjid Muhammad, itu Masjid Nabawi yang harus kita kuasai. Dari kejauhan Dajjal menunjukkan kubah hijau masjidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil berkata, itu Masjid Muhammad, itu Masjid Muhammad, kita harus sampai ke sana. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagaimana riwayat Sahih Bukhari, di saat itu Madinah mempunyai 7 pintu. Dan di setiap pintunya dijaga oleh 2 malaikat sehingga Dajjal tidak bisa masuk ke dalamnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Masih Ad-Dajjal tidak akan bisa memasuki Madinah yang pada saat itu memiliki 7 gerbang pintu, yang di setiap gerbangnya akan dijaga oleh 2 malaikat. Sahih Bukhari. Jika kita melihat peta Madinah Al-Munawwaroh, saat ini akan terlihat 7 jalan utama untuk memasuki kota suci itu. Ketujuh jalan tersebut adalah berasal dari Jeddah, Mekah, Rafiq, Bandara, Tabuk, dan 2 lagi dari wilayah sekitarnya. Kemudian Dajjal berusaha mendekati kota Madinah dan mencari jalan di setiap sudut.
tetapi malaikat menghalanginya dengan pedang. Dajjal akan sampai ke tanah lapang Al-Jurd dan membuat kemah. Kemudian dalam sebuah hadis lain disebutkan bahwasanya Abu Sa'id meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dajjal akan tiba dan dia terlarang untuk memasuki kota Madinah. Dia akan tinggal di sebuah daerah bergaram di sekitar Madinah. Sahih Bukhari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dajjal akan mendaki gunung dan melihat arah kota Madinah. Kemudian dia akan mengatakan kepada para pengikutnya, kalian melihat istana putih itu adalah masjidnya Ahmad. Hakim dalam Mustadrak sahih sesuai syarat dari Imam Muslim. Kini di pinggiran kota Madinah, tepatnya di Jabal Habsi sekitar 12,5 km dari Madinah Al-Munawwarah, telah berdiri sebuah bangunan megah yang didirikan oleh Kerajaan Arab Saudi. Bangunan tersebut dikenal dengan nama resmi Kingdom Palace atau Istana Kerajaan Saudi. Banyak ulama mengatakan bahwa bangunan tersebut dibangun di atas gunung bergaram, gunung yang mineralnya mengandung unsur garam, sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah SAW di atas. Dan jika kita lihat dari istana kerajaan Kingdom Palace yang berada di atas Jabal Habsi, maka Masjid Nabawi berada lurus di timur istana tersebut. Begitupun bila kita tarik garis lurus dari Madinah Al-Munawwarah ke Kingdom Palace, maka akan berujung di negara Israel. Sebagaimana kita ketahui, di sana terdapat Danau Tabari atau Tiberias yang menjadi salah satu tanda kemunculan Dajjal dengan surut airnya. Sekarang airnya sudah surut sepertiganya, padahal sejak dahulu permukaan airnya tidak pernah surut. Kita pun telah melihat sekarang ini Masjid Nabawi tampak sangat besar dan megah, juga indah. Bagaikan istana putih, bahkan dilihat dari luar angkasa pun terlihat putih kemilau seperti yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Padahal pada saat Rasulullah SAW mengucapkan hadis di atas, saat itu Masjid Nabawi masih sangat sederhana yang hanya terbuat dari lumpur basah berwarna kecoklatan dan juga batu bata. Dan beratap pelepah daun kurma, tidak seperti sekarang yang sangat megah bak istana putih. Dari mana Rasulullah SAW mendapatkan pengetahuan tersebut? Inilah salah satu tanda bukti lagi kebenaran sabda Rasulullah SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah nyata adanya. Semoga kita lebih bersemangat dalam beribadah, beramal saleh, dan mengurangi perbuatan yang sia-sia dalam mengisi sisa usia kita. Sekian dulu video dari kami. Jangan lupa untuk dukung channel Aksara Islam dengan klik tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.